Selamat siang, dan bertemu lagi bersama saya Indra. Nah, untuk sesi-sesi berikutnya, sesi-sesi hari ini sama sesi-sesi sebelumnya dan berikutnya, kita sama-sama mengetahui ya, apa sih siapa saya ini. Mungkin bagian udah tahu bahwa saya ini adalah ini penjual pakaian thrifting. Jadi bagus banget buat teman-teman yang mau usaha thrifting untuk menanyakan produknya gitu. Itu untuk meningkatkan ini ya, rating kita gitu, agar kita itu jauh dari namanya tertipu tadi. Dan dari thrifting ini dia tuh banyak jenisnya ya, mulai dari jenis anak-anak, dewasa, atasan, bawahan dia ada. Tapi kalau di anak-anak itu lebih ke random, sementara kalau yang dewasa itu dia lebih ke per item gitu. Kita tinggal tentukan aja item mana nih yang mau kita bongkar terlebih dahulu. Nah, setelah kita memutuskan item tersebut, kita bisa fokus ke item itu, jangan berpindah-pindah item itu sebelum dikenal sebagai personal brandingnya gitu. Kita dikenal sebagai penjual dan dikenal branding kita ini apa, yang kita jual ini apa gitu. Semua orang tuh bingung ya, bingung itu karena mereka tuh belum pernah melakukannya, belum pernah mencoba apa yang mau mereka jual. Bingungnya di situ, itu wajar. Itu yang dimiliki orang-orang yang pada umumnya, yang mereka dimanapun siapapun mereka, misalnya mereka mau mulai usaha, ya mereka pasti bingung dalam memulainya. Karena apa? Mereka belum pernah mencobanya. Nah, kebingungan itu bisa ini bisa disimpulkan dengan kejeniusan. Orang bingung itu adalah orang yang jenius, orang yang mau bertindak untuk menuju ke depannya gitu. Di saat orang bingung, orang itu memikirkan langkah-langkah ke depan, itu pada intinya. Kenapa? Di saat orang bingung, coba kakak sebagai gini, kakak sekarang udah belum mulai usaha, tapi kakak lihat tuh toko-toko sebelah udah banyak nih yang mulai usaha pakai thrifting ini, tapi kakak mau mencoba, kakak masih bingung karena kakak mau mencoba itu nyaman dulu gitu. Itu wajar. Nah, kalau masih bingung itu kita bisa ini ya, kakak bisa mulai dengan hal-hal dasar. Contoh dengan mulai apa sih yang kita suka pakai dari fashion itu gitu. Nah, kita bisa mulai dengan itu gitu. Dan kita juga harus ini, setelah kita memutuskan satu item itu, ya kita semaksimal mungkin kita fokus item tersebut itu, jangan berganti-ganti sebelum kita tuh dikenal, sebelum kita orang tuh tahu bahwa kita tuh berdagang item tersebut gitu. Dan membeli bal itu bagaimana sih bang biar membeli bal agar mendapatkan barang yang bagus gitu. Di Bali nih kak, 80% nya itu bisa dikelola gitu. Makanya di thrifting ini dia tuh ada sisinya barang kepala, ada barang ekor, ada juga barang badannya itu. Dia ada di fase-fasenya. Makanya orang tuh kalau buka thrifting ini, mereka tuh mendapatkan nilai view-nya, nilai penasaran tadi ada, mereka dapat misalnya. Karena benar yang saya bilang tadi. Nah, di barang kepala mereka bisa berapa pieces, barang badan berapa pieces, barang ekor berapa pieces. Nah, mereka akan mengambil modal dan keuntungannya bisa di barang kepala dan barang badan tadi. Sementara barang ekor itu udah ada nilainya, udah keuntungannya, tambahan keuntungannya gitu. Makanya kita juga sebagai ini ya, ini bapak pemula yang masih bingung kenapa sih bang toko sebelah dengan HPP sekian kok bisa jual dengan sekian murah gitu. Nah, itulah cara mereka dagang tadi. Mereka bisa pisahkan dan dapat keuntungan dari barang A dan B gitu. Udah berapa persen mereka dapat. Sementara barang C itu mereka beri sekalipun ke kita nggak akan rugi karena mereka udah ini keuntungannya dari sana A dan B itu. Kalian juga banyak ragu kenapa sih bang adanya di Bandung itu banyak oknum gitu. Karena apa? Di Bandung itu dikenal dengan pusat grosir thrifting yang besar ya, mungkin bisa dibilang gitu. Nah, orang-orang oknum tadi, orang-orang yang jahat tadi, dia bisa memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi gitu, dengan mengaku mungkin pedagang thrifting, mungkin mengaku dengan karyawan Cianu, mungkin dengan orang-orang yang udah dikenal, itu bisa mengaku sana itu. Makanya kita sebagai pembeli juga harus hati-hati di sana. Kita benar-benar harus mengetahui dan melihat testimoni asli dia gitu. Kita harus benar-benar tahu, oh ini orang akun dia dan ini orang yang orangnya gitu. Kita harus tahu itu. Makanya itu butuh banget namanya kewaspadaan itu gitu. Dan itulah makanya disebabkan kenapa di Bandung itu banyak oknumnya. Terkadang oknumnya itu bukan dari penjual thrifting, ini orang-orang yang memang mau memanfaatkan situasi gitu. Kita harus pintar dalam hal itu.
Makanya dengan cara-cara kita melihat akun siapa nih gitu. Oh benar nggak nih akunnya, jam berapa sih tayang dia, jam berapa sih live dia. Kalau memang dia real, insya Allah dia nggak akan bermain dalam berdagang gitu. Karena apa? Orang berdagang itu mereka tuh lebih mengambil keuntungan sedikit, nggak apa-apa sedikit, yang penting dengan jangka yang begitu lama atau dengan quality yang begitu banyak gitu. Karena kenapa? Dengan begitu market mereka itu membesar, market mereka itu akan meluas. Semakin banyak orang kenal dengan dia, semakin orang banyak kenal dengan sama branding dia, itu akan tingkat lakunya akan semakin besar gitu. Beda dengan oknum tadi, mereka lebih mengambil dalam waktu yang singkat. Mereka akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan waktu singkat, satu kali gitu. Makanya saya selalu cantumkan kepada teman atau sahabat saya ataupun saya sendiri, saya cantumkan nilai kejujuran tadi. Karena apa? Nilai kejujuran itu harus kita miliki sebagai pedagang gitu. Sebagai penjual. Kenapa? Kalau kita jujur, kita bicara apa adanya, kita nggak pernah menjelekin atau membagi satu barang, menambahin atau mengurangi, nggak pernah, jangan sampai gitu. Kita harus mempunyai nilai itu. Nah, selain nilai kejujuran itu, kita juga harus menjunjung tinggi namanya itu komitmen gitu. Sebagai pedagang saya selalu bilang gitu, komitmen itu memang harus kita junjung. Kalau A, ya A, B ya B gitu. Kalau memang barang ini seperti ini, bentuknya ini seperti ini. Dan persepsi orang juga banyak salah, masalah barang-barang repack gitu. Barang-barang repack itu adalah barang-barang yang didaur ulang sama oknum. Bukan karena barangnya kendor, bukan karena barangnya itu kembung, bukan. Barang-barang repack itu hanya ada di oknum-oknum gitu. Makanya kita tuh butuh banget untuk mencari akun-akun yang memang benar-benar itu akun-akun asli dia, banyak testimoni asli dia gitu. Kita benar-benar harus jeli dalam hal itu. Setelah kita melihat akun-akun real dia, akun-akun asli dia, insya Allah dia nggak akan menipu kita gitu. Karena dia tuh semakin hari tuh semakin mengejar tuh semakin banyak. Kalau bisa nih orang tuh mengetahui semua nih apa yang dia jual gitu. Dan juga sebagai pedagang itu kita nggak boleh ya, kalau bisa tuh jangan boleh sampai namanya itu perang harga gitu. Karena apa? Kalau kita perang harga tuh otomatis produk kita bukan menaik malah menurun gitu. Maka tingkat kerugian itu akan lebih besar nantinya gitu. Makanya kita tuh boleh itu mempunyai nilai tambah aja. Apa sih yang membedakan produk kita sama produk yang lain, itu sangat boleh dalam berdagang gitu. Itu adalah nilainya gitu. Dalam usaha tripping ini kita tinggal menentukan aja jenis mana nih yang mau kita bongkar terlebih dahulu gitu. Nah, setelah kita bongkar, kita pisahkan barang tadi, karena di balik itu dia tuh ada kualitasnya, kualitas A, B, dan C tadi. Kita pisahkan, oh sekian barang B-nya sekian pieces, barang A-nya sekian pieces, barang C-nya sekian pieces. Kita bikin struktur harganya nanti. Barang A kita jual segini loh, barang B jual segini loh, barang C jual segini loh gitu. Begitu. Itu namanya pengaturan untuk harga dalam berbisnisnya. Nanti kita juga punya perencanaan, beda lagi dengan perencanaan dalam berdagang gitu. Mungkin kita bisa kasih giveaway di barang kepala untuk menaikkan rating kita, untuk mengangkat barang ekornya. Mungkin kita bisa mengangkat memberi atau seperti kuis gitu dengan pertanyaan, orang mendapat giveaway dengan item tersebut. Itu juga bisa cara-cara orang buat menaikkan rating akun dia. Itu juga buat personal branding dia nanti gitu. Itu cuma yang dilakukan oleh pedagang-pedagang tripping ini. Pakaian ini, tripping ini dikenal dengan pakaian yang dikemas dengan BB 100 kg, 90 kg, dan 50 kg kan. Jadi kita sebagai pedagang balik juga, kita tuh menerima barang udah berbentuk seperti ini loh. Ini kuok. Nah, itu bentuknya seperti ini. Bentuknya diameternya seperti ini tuh. Dan juga memang udah disiapkan di sana. Kita hanya memastikan kodenya, karena tiap baliknya masuk ini dia ada kodenya. Kita hanya memastikan kode dan bahan bakunya, material gitu. Sesuai material dan kodenya baru kita pasarkan gitu. Karena apa? Karena kode ini adalah buatan kita sendiri, buatan orang-orang gitu. Orang-orang buat singkatan dari material tersebut. Makanya kita harus memastikan lagi untuk apa sih materialnya sampai salah gitu. Dan semua item itu ada segmen pasarnya ya. Ada yang menyangka usia juga. Contoh kita perbandingkan segmen pasar jumpsuit kantung dan jumpsuit jeans. Jumpsuit jeans itu dia segmen pasarnya itu lebih ke
anak-anak remaja yang usia 25 sampai usia 35. Sementara kalau Jamsil Katun, dia menjangkau target pasar itu lebih ke ibu-ibu yang usia di 35 sampai ke 40-an, begitu Kak biasanya. Itu untuk mengenal satu pasar, cara kita mengenal apa sih yang dibutuhkan audien, apa sih yang dibutuhkan customer di sini gitu, apa sih yang sering dicari orang di sini gitu. Kita bisa mengenal dengan usia mereka. Gitu. Jadi tinggal kita aja memulainya yang mana dulu nih. Dan juga sama kayak dress katun dan dress chiffon. Dress katun itu biasa dipakai sama remaja dan ibu-ibu yang biasanya buat di rumah sehari-hari. Sementara dress chiffon itu lebih condong ke orang-orang yang mau berangkat ke acara persepsi atau acara-acara khusus gitu. Itu dress chiffon, dan harganya juga beda dia karena bahan bakunya juga beda. Kalau dress katun itu dia lebih tebal daripada dress chiffon, dan itu juga lebih banyak. Kalau dress chiffon, dress katun itu lebih sedikit gitu. Itu untuk cara kita mengenal pasar gitu. Dan juga ini cara mengenal pasar dalam satu item itu begitu. Oh, wedding ini juga gitu Kak. Wedding ini biasa tuh dominan dengan orang-orang yang tinggalnya di pasar gitu. Karena apa? Wedding ini selain kita bisa satapkan, dia juga banyak yang membutuhkan. Mungkin di orang-orang salon yang sudah pakai buat acara-acara khusus gitu. Nah karena benar yang saya bilang tadi, semua itu ada segmen pasar. Makanya kita kalau membanding-bandingkan apa sih keunggulan barang Jepang, apa sih keunggulan barang Korea, apa sih keunggulan barang Cina. Mereka tuh ada keunggulan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Di barang Jepang itu dikenal sama brand keoriginalannya, sementara kalau barang Korea dikenal sama size dan warna, barang Cina dikenal sama fashion dan model. Nah, kita tinggal tentukan aja kemana nih kita market kita nih kemana nih gitu, model kah, brand kah, atau size kah gitu. Karena semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Itu yang dominannya gitu, tapi saya nggak bilang bahwa yang Jepang itu nggak ada model, saya nggak bilang kalau yang Korea itu nggak model, saya nggak bilang juga kalau yang Cina itu nggak ada brand. Tapi ya lebih dominan ke sana. Itu penjelasan dari orang-orang yang sering bongkar gitu. Jadi itu, kalau kita mau saya arendo, mungkin kita bisa coba ke pakai anak terlebih dahulu, karena pakai anak itu lebih campur dia. Ada kaos, celana, kemeja di sana dia. Sementara kalau dewasa itu dia lebih ke free item ya, per jenis gitu. Kecuali itu track top, track pant, dan training make jogger itu campur dia atas bawah. Tapi lebih dominannya ke per item. Kalau kaos isinya full kaos gitu. Makanya kalau orang main drifting ini dia tuh lebih dibilang ke spesialis gitu. Kenapa? Karena yang mereka beli itu satu bal itu memang satu item. Jadi orang usaha tripping ini itu semakin lama semakin meluas karena apa? Karena dia tuh bisa menciptakan nilai penasaran itu. Jadi saat orang membuka satu bal, mereka tuh akan lebih penasaran apa sih brand yang akan saya dapat, bahan apa sih yang harus yang saya dapat, berapa banyak sih brandnya, itulah yang bikin nilai penasaran dari. Makanya makin hari itu makin banyak, sama kayak orang beli eceran juga begitu. Oh di toko si Alka ini hari ini pajangannya begini-begini loh. Di hari berikutnya begini-begini lagi loh, beda-beda. Di hari berikutnya beda-beda lagi warnanya, tapi dengan item sama. Nah itulah yang bisa memancing orang untuk membeli satu produk gitu. Terkadang orang membeli itu bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa penasaran tadi. Makanya setiap toko itu berlomba-lomba untuk menciptakan rasa penasaran itu. Nilai view dalam satu toko. Mereka berlomba-lomba di sana gitu. Makanya kita juga sebagai pedagang yang berpikir bahwa ini nggak laku nih karena udah banyak yang jual. Oh ini kurang laku karena kita tuh berdampingan dengan orang-orang lain gitu. Nggak juga seperti itu. Coba saya pernah pergi dalam satu pasar. Di pasar itu pasar yang sangat besar tuh. Di pasar itu orang tuh jual apapun ada. Nah tapi yang saya bisa lihat di sana, yang saya bisa pelajari, tiap toko itu, setiap warung itu mereka tuh ada kelebihannya. Yang ini kekurangannya di sana, yang ini kelebihan di sana gitu. Makanya itu mereka tuh berlomba-lomba untuk membuat nilai tambah dan nilai fee tadi satu toko gitu. Mereka nggak pernah jual barang itu untuk perang harga, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita perang harga, yang ada bukan produk kita menaik, yang ada hanya menurun gitu.
ya kemungkinan rugi pun akan lebih besar kalau kita perang harga. Tapi kalau kita nilai tambah, itu akan lebih ada sensasinya gitu. Makanya itu kalau untuk membuat rasa penasaran itu sangat dapat kalau di thrifting ini. Dan usaha thrifting ini juga alhamdulillah usaha itu semakin hari semakin meluas gitu loh. Karena apa? Teman ini yang udah berhasil dalam usaha thrifting, dia mungkin mengajak teman dia satunya untuk usaha juga. Ini loh, saya buka ini dulu loh gitu. Jadi makanya itu dikenal dari teman ke teman, dari orang ke orang, dari sahabatnya ke sahabatnya, dari keluarganya ke keluarganya gitu. Jadi makanya itu makin hari makin meluas. Dan alhamdulillah thrifting ini juga udah masuk di seluruh kota, provinsi, dan banyak pelosok juga yang usaha thrifting ini. Mereka bisa memulai usaha ini dengan modalnya nggak terlalu tinggi gitu. Karena di thrifting ini dia tuh beda-beda jenis ya. Nah setiap jenis itu beda-beda juga harganya. Ada harga 3 juta, 5 juta, 10 juta tergantung dari jenisnya itu gitu. Nah, untuk pemula itu saya lebih condongkan, kenapa sih saya lebih condongkan untuk memilih jenis item yang HPP-nya lebih minim dulu gitu. Yang HPP-nya mungkin bisa dijangkau, bisa di angka 7 ribuan, 8 ribuan. Karena kalau pemula itu kan mereka belum perencanaannya, walaupun mereka mungkin lebih pintar dari yang udah sering buka, tapi untuk perencanaan bisnis itu beda gitu. Mereka tuh harus benar-benar menguasai satu item. Nanti item-item berikutnya itu akan mengikut dengan sendirinya, mereka ilmunya sama gitu. Makanya kita harus fokus dulu satu item itu agar kita bisa mendapatkan ilmu dari item-item berikutnya gitu. Makanya nilai di Bali ini dia tuh mempunyai nilai itu. Orang tuh setelah membeli itu, orang tuh akan menunggu lagi. Apa sih fashion yang berikutnya? Apa sih brand-brand yang belum saya dapat dari thrifting ini? Apa sih yang warna yang belum saya dapatkan? Jadi orang tuh menunggu. Makanya orang tuh setelah personal brandingnya dikenal, orang buka item apapun mereka akan menanti apa sih yang terupdate untuk berikutnya gitu. Mereka menanti itu. Saya udah sering sharing dengan beberapa thrifting. Saya menanyakan ke mereka, bagaimana sih Kak cara kakak mengelola item tersebut gitu. Nah mereka tuh perencanaannya begitu, dengan mereka tuh mengatur strukturnya gitu. Ini barang ini kesini-sini lo larinya, barang ini bisa dikumpulkan buat modal saya, barang ini bisa dikumpulkan buat keuntungan saya, jadi begitu. Nah usaha thrifting ini juga kebanyakan orang tuh usahanya bukan karena mereka tuh mau cepat dapat keuntungan, mereka tuh mengejar bagaimana sih biar mereka tuh mempunyai produk yang banyak, barang yang banyak gitu. Makanya orang berlomba-lomba di sana. Orang berlomba-lomba tembus satu bal ini buka bal lain, tembus satu bal ini buka bal lain. Itu yang orang kejar gitu. Jadi seorang pebisnis itu biasanya ya mereka tuh lebih nggak mau kalau uang itu bermalam di ini dia tabungan atau rekening, nggak mau dia selalu memutarkan. Makanya kalau kita buka bal itu alangkah bagusnya kalau kita itu mengumpulkan untung itu bukan dari benda, bukan dari barang, bukan dari jenis uang. Jadi dari bahan apa sih yang kita kelola gitu. Jadi kumpulkan di sana. Semakin banyak produk kita, semakin banyak bahan baku kita, nanti keuntungannya itu akan nampak dengan sendirinya gitu. Setelah terkumpul semua. Saya juga begitu loh dalam usaha. Saya mulai itu, saya tuh fokus ke bahan dan bahan dulu gitu. Indahnya jual thrifting itu begitu Kak. Indahnya tuh saya tuh mempunyai nilai penasaran di sana. Karena apa? Yang saya bongkar itu satu bal itu saya hanya mengetahui jenisnya aja. Jenisnya seperti ini. Tapi saya nggak tahu apa sih isi brandnya, berapa sih ukuran size-nya, berapa sih warnanya, berapa sih barang kepala, barang A, B dan C-nya gitu. Saya nggak tahu. Nah di sana saya tuh mempunyai nilai penasaran itu. Makanya itu bisa mendongkrak saya untuk gimana ya lebih banyak lagi membongkarnya, lebih banyak lagi dalam mengurainya ya, gitu. Itu indahnya, ada nilai-nilainya gitu. Nilai keseruan tuh ada di usaha thrifting ini gitu. Cobalah kalau kalian belum pernah cobalah. Apa yang saya lakukan itu, yang saya bicarakan itu nyata loh. Jadi keseruannya dapat selain keuntungan yang ada di sana, itu keseruannya ada di sana. Coba tanya sama orang-orang yang udah biasa bongkar bal. Orang-orang biasa bongkar bal, mereka tuh nilai keseruannya itu
Di saat mereka membawa satu item bal, mereka tuh hanya mengetahui item itu. Tapi mereka nggak tahu isi brandnya berapa banyak, isi barang kepala yang berapa banyak, nggak tahu mereka. Nah di sana itu nilai penasarannya itu memang dapat gitu. Jadi ada ini apa namanya itu chemistry tersendiri di dunia thrifting, dapat di sana dapat gitu. Dan usaha ini juga, alhamdulillah usaha ini juga ya udah makin lama tuh makin meluas gitu. Dan ini juga usaha ini udah banyak yang gelutin dari kalangan remaja, mahasiswa, ibu-ibu yang lagi stay di rumah mereka tuh yang dulunya nggak ada kerjaan. Dengan adanya usaha thrifting ini mereka lebih mau mencoba dan mereka tuh bisa mengutarakan uang yang dihasilkan sama suami dia gitu. Jadi uangnya itu nggak terpaku di sana, nggak mentok di sana. Jadi uang suaminya itu muter. Banyak juga ibu-ibu bahkan bapak-bapak yang bisa menghasilkan penghasilan pokok di thrifting ini juga banyak loh. Kalau masalah pengiriman tuh bisa ke seluruh Indonesia ya. Kita nggak usah takut dengan pengiriman dengan atas nama Bandung ini udah banyak oknum, nggak usah takut. Itu hanya segelintir oknum aja yang memanfaatkan situasi gitu. Kita hanya mengenal, cari tahu siapa sih penjualnya, di mana sih tempat dia. Makanya kalau ada waktu itu kita jangan bisalah meluangkan waktu sedikit untuk datang langsung ke kediaman dia gitu. Itu juga bagus loh, karena kan orang itu setelah memulai bisnis orang nggak ada loh yang berpikir aku mau mulai bisnis mau coba-coba, nggak ada seperti itu ya. Pasti orang kalau setelah memulai itu mereka tuh mau gimana sih biar panjang gitu. Nah makanya wajib banget kalau kita luangkan waktu untuk datang langsung ke kediaman dia, kita bisa dialog langsung, ngobrol langsung sama dia gitu. Dan alhamdulillah juga di gudang kita ini alhamdulillah setiap hari itu orang datang gitu. Ada yang dari Papua terkadang, dari Kalimantan. Mereka datang bukan langsung membeli, mereka datang itu untuk berdialog aja, diskusi gitu. Gimana sih bang biar kita ini bisa usahanya panjang, kita ini bisa sejalan gitu, dan kita ini bisa cocok gitu dalam berbisnisnya. Banyak orang dialognya seperti itu. Kakak juga bisa seperti itu. Ada kala di suatu hari kakak mulai ada pikir mau usaha, alangkah baiknya kalau kakak tuh langsung survei ke tempatnya dulu. Itulah hal-hal salah satu hal untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan Dedi, seperti tertipu Dedi kakak. Dan nanti setelah kita mengenal satu orang, ada kala kan barangnya kan nggak selalu ready loh. Nah kita mengambil barang ke orang lain, kita bisa meminta bantuan toko tersebut untuk memastikan keamanan barangnya gitu. Itu enak-enaknya di sana gitu. Jadi kita tuh bisnisnya itu memang udah tahu nih jalannya kemana, udah tahu nih siapa nih rekan bisnis kita, udah tahu kita. Dan juga kita sebagai penjual bal ini kita tuh kalau bisa ya sebanyak-banyaknya kita cari relasi, cari customer yang bisa menjual barang kita, mempromosikan produk kita gitu. Dan kalau bisa ngasih nilai tambah dalam produk kita gitu, itu yang kita cari gitu. Makanya sebelum semua itu dibentuk, sebelum keuangannya itu ada, yang pertama tuh kita harus bentuk dulu namanya tingkat kejujuran tadi. Dengan kita kejujur mungkin ada beberapa donatur yang bisa memberi kita pinjaman atau sistem berbagi untung gitu. Yang kita jujur walaupun kita nggak ada modal, mungkin ada beberapa orang yang percaya kepada kita gitu. Makanya itu selain komitmen, itu kejujuran yang harus kita junjung tinggi gitu. Kedua nilai itu harus kita sinkronkan menjadi satu gitu. Dan dalam usaha thrifting ini mereka tuh banyak gini. Saya tuh banyak kenal orang ini. Saya ada customer yang dari Manado. Nah dia itu nggak jual langsung, nggak ecer langsung. Jadi dia tuh mengambil bal dari saya untuk dibuka di sana gitu. Jadi dia tuh sama partner dia tuh berbagi keuntungan. Jadi dia sebagai penggalang dana, dia sebagai investor, dia tuh hanya ini aja ngambil barang dan melepaskan barang kepada orang tersebut yang dia udah percaya tadi. Nanti tinggal berbagi keuntungan di sana gitu. Bisa juga begitu loh. Jadi buat bos-bos juga yang mau usaha thrifting ini sebenarnya nggak harus terjun. Aku ini udah banyak usaha loh, kalau aku mau terjun ini nanti takutnya usaha yang udah berjalan ini akan terbengkalai, nggak juga seperti itu. Kita bisa mencari orang-orang yang benar-benar kita bisa percaya gitu. Dengan begitu kita akan bisa membentuk karakter mereka gitu. Nah nanti kita juga bisa ini, jadi uangnya kerja gitu, kerja.
Ini juga bagus loh buat ibu-ibu kan, karena kan ini setelah suami kita kerja mengumpulkan uang kan, suami kita kan nggak selalu kuat loh, nggak selalu muda, dan nggak selalu kerja. Ada masa pensiunnya, ada masa dia lelahnya, ada masa waktunya tuh dia istirahat. Nah kalau kita uangnya itu disetorkan, ditabungkan, itu uangnya akan makin hari itu makin menipis, dan tanpa bisnis pun tanpa kita keluar untuk bisnis, uangnya itu akan habis sendiri. Dan kita mau kerja lagi karena mungkin usia, karena mungkin udah nggak layak lagi dipekerjakan gitu. Makanya itu wajib banget buat ibu-ibu, kalau memang mau memutarkan uang untuk menjaga kelamaan uang tersebut, kita bisa putarkan dengan cara kita berbisnis itu. Adanya ya nih, kita udah dapatkan uang pensiun dari suami kita. Uang itu kan nanti kalau nggak kita putarkan, uang itu akan habis dengan sendirinya, karena kebutuhan itu makin hari itu makin meningkat loh. Harga-harga bahan baku itu makin lama bukan makin turun, makin lama makin naik, pajak juga makin naik. Nah dengan begitu kita harus bisa memutarkan uang itu. Gimana sih biar uang suami saya ini bertahan lama, bukannya berkurang malahan bertambah gitu. Mungkin dengan hal-hal kecil, dengan berbisnis apapun, bisa juga dengan mulai bisnis thrifting ini ya kak, itu juga bagus. Usaha thrifting ini juga dia udah banyak loh. Saya itu customer saya itu yang di Bandung, Jakarta itu banyaknya dari kalangan mahasiswa. Jadi setelah saya sharing sama mereka, apa sih yang mereka inginkan dalam usaha ini gitu. Oh rupanya seperti itu. Niat mereka itu hanya untuk membantu ekonomi dalam keluarga gitu. Dan sebagian juga orang-orang yang dulunya kalau bayar SPP, bayar tunjangan bulanan, bayar biaya segala macam gitu, mereka tuh melihat orang tuanya. Sementara kalau sebagian orang juga yang udah mulai usaha ini nggak lagi. Jadi mereka tuh kalau sharing, bang sekarang saya nggak lagi loh kalau untuk bayar-bayar segala macam nggak lagi sama orang tua. Bahkan saya bisa mengirim ke orang tua. Bahkan saya udah bisa mempunyai karyawan, teman-teman saya gitu. Makanya itu asiknya di sana gitu. Jadi orang-orang mahasiswa juga yang buka bar itu, mereka contohnya sama kak, aku kan sama mereka. Apa sih yang nggak dapat selain uang nih? Kita nggak bicara uang loh. Kalau uang mungkin semua orang kalau tujuan usaha itu pasti mau menghasilkan uang. Tapi kita nggak bicara uang. Kita bicara tentang keseruan kakak. Apa sih keseruan kakak dalam membuka satu bar itu? Nah rupanya sama yang saya alami. Mereka tuh mempunyai nilai view-nya itu, nilai penasaran itu di sana gitu, didapat di sana. Rupanya sama. Nah buat abang-abang aku semua yang mau satu itu ya begitu. Kalau mau ada keseruan, kalau mau memang ada sensasi dalam berdagang itu ya mungkin nggak usah ini gitu, satu ini. Karena tingkatnya itu ada level-level yang membuat kita harus senang, sedih, itu ada di sana. Jadi kita itu ada ini materi terus buat membahas apa sih yang harus kita bahas hari ini gitu. Bahkan usaha ini juga udah banyak ibu-ibu yang dulunya mungkin hanya posting aja. Ini kita nggak cerita soal ini ya, kita cerita soal ibu-ibu yang sudah menjadi customer saya aja. Ibu-ibu dulu yang pernah jadi customer saya itu, jadi para ibu-ibu yang memang kesibukannya itu ya itu lagi memposting soal makanan, soal jualan yang soal ya dia masak hari-hari, mungkin soal punya rumah. Sekarang banyak juga ibu-ibu yang usaha thrifting ini. Jadi mereka, saya tanya, Bu gimana Bu, di saat ibu memposting dalam satu keseharian ibu sama ibu posting di saat duanya ibu, oh bang itu ada nilai tambahnya loh. Dia bilang gitu. Gimana lah nilai tambahnya? Bilang tanya kan begitu. Nilai tambahnya di sisi lain saya dapat keuntungan dalam thrifting, di lain sisi saya bisa menaikkan algoritma saya gitu. Enggak, saya itu setiap hari itu saya mempunyai materi terus bang gitu. Oh begitu ya udah. Aku sering loh sharing begitu. Nah buat teman-teman semua bisa juga begitu. Jadi dagang itu sebenarnya itu dengan ini aja, apa sih yang kita senang aja. Saya juga nggak harus memaksakan orang, oh ini usaha ini yang bagus, nggak juga begitu ya. Karena setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing gitu. Tapi kalau menurut saya itu mendapatkan chemistry di dalam thrifting ini. Saya itu mendapatkan nilai ini ya, penasaran itu. Selain uang yang kita dapat, ya tadi nilainya tadi. Kita mendapatkan keseruan itu, senangan di sana, kesedihan di sana gitu. Jadi memang double gitu yang saya dapatkan itu. Untuk usaha thrifting ini juga banyak juga orang yang bingung dalam memulai satu bisnis, dalam membentuk kan, membuat, memuka atau membangun gitu. Orang mulainya bingungnya di sana gitu. Setiap orang mengalami itu, siapapun itu, sejenis apapun orang itu dalam memulai itu mereka pasti bingung.
untuk membentuk personal branding itu gitu. Tapi bingung itu sebenarnya adalah sarana kejeniusan Kak. Itu adalah kejeniusan seseorang gitu. Banyak orang-orang bingung yang memulai usaha itu bukan karena dia tuh nggak punya mental, tapi mereka tuh memikirkan apa sih ke depannya gitu. Apa sih yang mereka harus lakukan ke depannya untuk agar membuat usaha ini bertahan lama, mungkin di 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu. Dan banyak juga saya sharing-sharing sebagai sesama pedagang thrifting, saya sharing-sharing customer yang udah lumayan sukses, bahkan udah jauh nih dibanding saya tuh, udah nggak ada apa-apanya lagi saya itu sama mereka. Saya sharing sama mereka, bagaimana sih cara mereka ngelola ini. Oh begini-begini loh maksudnya, makanya saya tanya kan, makanya saya bisa jelaskan itu karena di sisi lain saya memang udah kerja di sini, sisi lain saya tuh mengolah pengalaman orang lain gitu. Jadi bukan dari satu, begini-begini loh gitu. Makanya tuh banyak seorang filsuf itu mengatakan ilmu itu yang paling berharga, ilmu itu yang paling baik itu bukan dari dosen, bukan dari guru, atau bukan dari buku-buku, atau bukan dari majalah-majalah, tapi ilmu yang terbaik itu ilmu yang dapat dari pengalaman seseorang atau pengalaman kita pribadi, personal gitu. Jadi pengalaman itu, ilmunya itu memang luar biasa. Makanya saya itu sering itu ngulik-ngulik apa sih yang mereka lakukan, mengapa sih mereka bisa berhasil seperti ini gitu. Bagaimana sih yang mereka lakukan gitu. Saya sering tanya. Jadi kita tuh ya untuk mencari ilmu dengan berdasarkan pengalaman orang lain, nggak harus kita harus terjun dulu, nggak harus kita harus melakukan dulu gitu, nggak harus kita harus merasakan dulu, nggak harus. Kita bisa tanya-tanya ke orang-orang, gimana sih kok kamu bisa gagal dahulunya, gimana sih kok kamu bisa berhasil gitu, bagi dong ilmunya, kan begitu. Nah dengan begitu kita akan mendapatkan ilmu orang itu mungkin untuk mereka membangun, jadi mereka membangun. Awal mereka gagal, mereka bangkit lagi, bangkit lagi. Gimana sih cara mereka itu gitu? Apa sih yang mereka lakukan di saat mereka gagal? Apa sih yang mereka lakukan di saat mereka mau bangkit lagi gitu? Kita banyak banget tuh. Makanya itu kalau untuk ilmu-ilmu itu kita dapat bukan dari ini, dari pengalaman orang bisa kita dapat. Nggak harus kita dulu, kita harus yang mengalaminya gitu. Nggak harus kita mati dulu baru kita mendapatkan pengalaman itu, nggak harus. Gitu. Sama kayak bisnis. Jadi orang tuh berbisnis tuh pada intinya orang tuh berbisnis tuh selain orang tuh menghasilkan uang, orang tuh juga mau mendapatkan nilai keseruan di sana, nilai tambah atau rasa-rasa itu. Nah di thrifting ini saya dapat itu chemistry itu saya dapat di usaha thrifting ini. Gitu. Banyak juga teman-teman saya yang udah mulai ini, saya tanyakan, saya kan sering sharing nih, oh gini loh, sama, rupanya sama, yang terasakan sama. Gitu. Makanya semakin hari itu mereka tuh semakin ambisi. Bagaimana sih biar kita ini bisa dikenal, bagaimana sih biar kita ini bisa banyak banget tuh barangnya, itu yang kita kejar. Bagaimana sih biar customer saya itu puas dengan isi-isi barang yang saya jual gitu, itu yang kita kejar gitu. Karena apa? Semakin orang puas, semakin orang itu suka, maka saya tuh pada customer saya nggak pernah ini ya, saya nggak pernah memikirkan untung aja. Saya memikirkan gini, bang dengan harga segini apakah abang bisa muter gitu. Kalau abang muter, kenapa kalau kita tanya begitu, kalau orang muter, orang itu akan mengambil lagi, orang itu akan membeli lagi. Saya ke sana. Makanya kalau pedagang itu ya, yang bagus itu orang-orang yang tidak memikirkan untung aja, nggak mau rugi gitu. Ada saatnya kita harus memberi, ada saatnya kita harus meminta gitu. Sama itu memang ada ininya, versi masing-masing yang kita gabungkan semua itu. Nggak selalu tangan kita di atas, nggak selalu tangan kita di bawah. Ada kalanya tangan kita di atas, ada kalanya tangan kita di bawah gitu. Makanya itu butuh banget itu yang namanya mental tadi. Mental itu adalah membangun karakter seseorang. Di saat seseorang itu ngeblank, orang itu nggak punya perencanaan dalam satu usaha, di saat mereka mempunyai mental, blank itu akan hilang sendirinya, dan perencanaan itu akan datang dengan sendirinya gitu. Ide-ide yang lain itu akan mereka dapat entah dari mana, mereka akan punya ide sendiri gitu. Begitu. Di usaha ini juga makin hari itu makin meluas usahanya. Usaha thrifting ini makin hari itu makin banyak orang yang penasaran apa sih, tapi bagian orang itu masih merasa penasaran aja, nggak mau mencoba gitu. Makanya tuh orang-orang yang mencoba itu orang-orang yang memang benar-benar punya mental gitu, orang-orang yang benar-benar mau
mencoba bagaimana benar nggak sih kata abang ini. Kalau nggak percaya coba kakak ini terjun. Di saat kakak terjun itu kakak nggak akan berpikir lagi gimana agar gagal, tapi gimana agar sukses gitu. Nggak ada lah orang mulai bisnis itu gimana sih agar gagal, nggak ada lah. Kalau udah tahu gagal nggak, jangan usaha gitu. Orang itu berpikir gimana sih biar kita tuh bisa berkembang, bisa membuat usaha itu tahan lama gitu. Itu yang orang kejar. Sama pada masanya itu orang itu melakukan hal-hal sama gitu, mempunyai kebingungan dalam memulai, mempunyai keraguan, kegundahan, itu biasa dimiliki seseorang gitu. Tapi ada juga seseorang yang bisa membentuk itu semua menjadi satu, membentuk ketakutan itu menjadi keberanian, membentuk rasa waspada itu menjadi rasa kepercayaan diri, membentuk rasa takut itu menjadi rasa keberanian tadi gitu. Semua itu ada cara-caranya, dan itu bisa dimulai dengan hal-hal dasar gitu. Hal-hal dasar itu membentuk semua karakter itu dengan hal-hal dasar gitu. Maka seseorang itu dikenal bukan karena baik atau tidaknya dia, tapi dia bagaimana karakter dia, dikenal sebagai itu. Jarang sih orang berbicara kebaikan dan keburukan kita, tapi orang berbicara itu lebih ke karakter kita gitu. Nah, personal branding itu nyambung banget sama karakter. Jadi personal branding itu orang itu melihat kita, karakter kita. Itu namanya personal. Sementara kalau branding itu produk kita. Makanya tuh seorang orang content creator itu yang mainnya itu personal branding, mereka tuh sebelum mereka mengenalkan branding mereka tuh lebih condong ke mereka itu siapa sih dia, apa sih yang dia kelola, apa sih seharian dia gitu. Makanya selain orang tuh mempunyai konten yang edukasi, inovasi, motivasi, mereka tuh mempunyai storytelling juga. Storytelling itu adalah cerita keseharian dia gitu. Sama seperti saya itu cerita keseharian saya dulu seperti ini, itu namanya storytelling gitu. Nah, kita bisa mulai dengan hal-hal itu kak. Jadi nggak harus kita tuh harus pintar dulu baru mau belajar. Kalau kita udah pintar udah nggak usah belajar lagi gitu. Makanya tadi bisa mulai dengan storytelling itu. Karena kita nih baru mau mulai usaha gitu. Sementara kita nggak tahu materi-materinya, pengalaman, nggak usah kita bingungkan. Kita bisa mulai dengan konten storytelling. Jadi storytelling itu adalah konten yang menjelaskan keseharian mereka, apa sih yang mereka jual. Itu lebih ke personal branding kan. Gitu. Dan orang-orang itu yang bisnis thrifting itu saya tanyakan sama, apa sih yang kamu dapatkan selain uang? Saya nggak pernah cerita uang loh, karena uang itu adalah tujuan utama orang. Itu hal-hal yang mereka tuh usahanya pastinya karena ada uangnya gitu, mau sebagai investor, mau sebagai pedagang eceran, mau sebagai pedagang bank, itu mereka tuh hanya, kalau uang itu saya tanyakan lagi, uang itu udah utama. Saya tanyakan tuh, apa sih keseruan yang dia dapat? Gimana sih rasa penasaran yang dia dapat di saat dia memulai usaha ini? Itu saya tanyakan kepada mereka. Nah, nyatanya pas saya tanya itu sama aja. Yang mereka dapat selain ini, ya keseruannya mereka tuh mempunyai di thrifting ini itu ada nilai-nilai penasaran itu kuat banget tuh. Rasa penasaran kuat banget. Jadi setelah kita membongkar itu, kita tuh pikirnya gimana sih biar kita cepat membongkar lagi gitu. Gimana sih biar kita cepat ambil balik, bukan memikirkan oh ini ya untungnya pisahkan, ini nggak begitu juga. Jadi orang-orang yang udah dapat poinnya itu biasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang bongkar lagi. Oh, pikiran dia itu mau bongkar lagi gitu. Begitu. Jadi bal juga ya. Bal itu dikenal bukan karena BB-nya. Jadi bal itu tuh dia tuh mengikuti struktur produknya ini, diameter panjang kali lebar kalau thrifting ini. Karena apa? Di satu list yang listnya 100 kilo itu nggak semua 100 kilo gitu. Karena ada beberapa material itu yang nggak bisa dikemas dengan berat yang sama. Karena apa? Ada beberapa material itu yang rentah. Dia termasuk material yang rentah. Tas juga termasuk material yang rentah. Topi, boneka itu material yang rentah gitu. Kalau dia dikemas dengan sedemikian berat dengan bahan yang sama, kemungkinan tingkat reject itu akan lebih besar. Dan cara pengelolaan item itu sama ya, Cara pengelolaan sama. Setiap item itu kita harus pisahkan A, B, dan C-nya kan.
mau hitam apa aja begitu dia cara pengolahannya. Jadi itu kalau mau usaha itu yang ada di Navi, rasa-rasa delapan mungkin bisa mulai dengan usaha thrifting ini. Ada nilai fee itu memang ada, memang bisa kita dapat begini. Di PAL itu banyak kodenya ya, ada LSDL, ada LCDL gitu. Kode itu hanya pertanda menunjukkan satu material, satu item gitu. Kode itu nggak memastikan barang produknya bagus atau jeleknya, enggak. Karena yakinlah setiap PAL itu 80%-nya bisa diolah. Makanya kita wajib banget untuk mengenal orang dulu sebelum kita mulai usaha. Dan ini juga wajib banget buat yang udah sering buka, jangan pernah tanyakan kode dan brand barnya gitu, karena itu bisa mengundang oknum. Enak kalau tanyakan sama orang yang amanah. Gimana kalau kita tanya sama oknum? Mereka akan mengiyakan, mereka akan mengadakan, karena mereka berpikir ini mangsa udah dekat nih, mangsa udah merapat nih ke kandangnya gitu. Makanya kita jangan memancing semua itu. Kita harus memang benar-benar pintar dalam membeli barang. Terkadang penipu itu bukan dari orang jauh aja, orang terdekat kita pun bisa menipu kita. Makanya kita nggak usah takut, karena ini orangnya jauh. Kalau orangnya udah kita lihat amanah, orangnya ini benar-benar bisa dipercaya, udah nggak apa-apa gitu, lakukan aja gitu. Karena orang yang kita percaya sekali itu nggak memastikan bahwa dia itu memang nggak menipu kita gitu. Di usaha itu saya udah mulai banyak usaha ya. Saya udah sering dari jual makanan, jualan perabotan gitu, semuanya indah semua gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak saya dapat dalam thrifting ini gitu. Berarti rasa penasaran itu nggak saya dapat. Di thrifting ini rasa penasaran itu besar gitu. Karena orang-orang juga membelinya itu nggak harus dari kalangan yang menengah atau kalangan yang ini aja, yang di atas aja gitu. Karena orang-orang bisa dapat brand itu, walaupun orang-orang dengan gaji harian bisa dapat juga, karena memang materialnya itu, bahannya itu dibilang murah lah, ya, lebih murah lah gitu. Makanya semakin hari itu usaha ini semakin ini luas gitu. Dia orang-orang itulah, orang-orang yang mulai buka lagi, nanti ajak lagi temannya, ajak lagi saudaranya, ajak lagi tetangganya, ajak lagi kerabatnya. Mereka itulah yang memperluas semuanya gitu. Jadi mereka yang udah dapatkan nilai enaknya itu, mereka masih mengajak lah. Orang-orang baik kan seperti itu, pada intinya orang baik itu mau semuanya itu baik-baik aja gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita aja yang merasakan kebaikan itu, kalau bisa orang lain juga merasakan kebaikan itu gitu. Makanya sebagai pedagang thrifting juga kita nggak ada masalah tuh. Kita jangan takut, oh ini kalau nanti dia usaha juga, takutnya nanti usaha aku ini bakalan berantakan atau usaha aku ini bakalan ketinggalan. Nggak juga seperti itu, jangan seperti itu. Makanya banyak juga pelanggan saya itu yang mengasih nomor saya ke teman-teman dia gitu, agar teman-teman tadi bisa bertanya sama saya langsung, tanyakan soal barang, kuantitinya, isinya gitu. Dan saya itu semaksimal mungkin saya itu menjelaskan gitu, bagaimana sih Kak, saya itu menjelaskan bukan dengan produknya aja, saya menjelaskan semuanya dengan cara pengelolaannya, yang mana yang harus dia selesaikan, yang mana harus dia tinggalkan, saya jelaskan semua agar dia tuh bertahan usahanya itu lama gitu. Karena kalau dia bertahan lama, saya juga enak tuh gitu. Dan ini juga saran dari saya buat semua pedagang thrifting ya yang jual eceran itu, kalau bisa tuh kita tuh selain kita sebelum kita takut sama orang, kita harus memastikan bahwa kita tuh mempunyai nilai attitude atau kejujuran dulu gitu. Kita harus menjunjung tinggi itu gitu. Iya, aku nggak tahu dia kan 20 ini. Tadi 4 ya. Jadi berapa? Dagang itu bukan masalah untung dan untung aja, tapi gimana masalahnya itu ada chemistry di situ gitu. Gimana sih biar kita itu mendapatkan kesenangan di sana.
ada rasa gut di sana, ada rasa perjuangan di sana gitu. Makanya tuh saya udah tanya, sebagian besar ada orang yang pewaris dan perintis. Nah kebanyakan orang-orang perintis itu lebih bisa menahan, lebih bisa menjaga daripada orang-orang pewaris gitu. Kenapa? Karena mereka itu melalui ini memang dari tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, dan tanggal selanjutnya gitu. Sementara kalau pewaris langsung ke tangga atas. Di saat turun mereka nggak tahu tangga-tangga yang harus dilalui. Mungkin bisa dia masuk jurang atau jatuh dalam tangga itu karena dia nggak tahu berapa sih kekuatan tangga itu. Tapi kalau orang merintis atau dia naik itu, walaupun tangga itu buruk sekalipun, mereka jatuh, mereka bisa naik lagi dengan cara lain. Mungkin mereka bisa benerin tangga-tangga yang udah rusak. Makanya tuh banyak, jangan kita murung karena kita itu harus merintis. Karena hal merintis itu adalah hal yang baik gitu. Merintis itu adalah memang ada perjuangan dan kesedihan, kesenangan di sana, itu bercampur aduk di sana. Seseorang itu dikenal senang bukan karena kekayaan dia, bukan karena berapa banyak uang dia, dan berapa mudah dia mendapatkan uang, tapi bagaimana cara dia menjalankannya. Kalau saya lebih sini, maka saya itu hidup itu lebih senang sedikit tantangan gitu, sedikit risiko, ini lebih senang itu. Karena apa? Di situ ada nilainya gitu, nilai-nilainya gitu. Nilai di mana kita tuh bisa merasa senang, lega untuk mendapatkan sesuatu. Nilai di mana saya itu bisa mendapatkan emosi di sana, mendapatkan rasa penasaran di sana. Saya itu lebih ke sana gitu. Mungkin saya gimana sih biar saya itu bisa mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidup saya gitu. Gimana sih biar saya itu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dalam hidup saya, itu adalah itu sama kayak ini konten storytelling itu. Jadi menceritakan kepribadian kita. Apa sih yang kita lakukan hari-hari ini? Dan usaha trading juga, usahanya nggak tinggal model ya. Jadi karena saya tahu itu di luar sana itu orang itu setiap tahun itu selalu ada pola, selalu ada desain gitu. Jadi setiap tahun itu berganti-ganti modelnya, fashionnya itu berganti-ganti, dia mengikuti zaman loh. Makanya dia tuh nggak ketinggalan zaman. Di Bali ini dia tuh fashionnya tuh memang dapat. Ya. Dia tuh selalu mengikuti fashion gitu. Dan trading ini juga tingkat kerugian itu memang minim gitu. Beda dengan kita usaha-usaha lain gitu. Usaha lain mungkin ada kemungkinan ruginya itu ada gitu. Karena apa? Barangnya bisa membusuk, bisa membasi, bisa membau. Sementara di Bali ini barangnya udah seperti inilah, tinggal lagi cara kita buat mencari marketnya. Target market itu memang penting. Jadi kita tuh kalau bisa tuh mengenai target market aja, nggak harus kita mengenai ribuan orang. Tapi satu orang pun atau marketnya benar itu udah mantap. Dan pedagang trading ini yang belanja juga terkadang bukan dari seseorang yang langsung memakai, jadi seseorang yang mau menjual lagi gitu. Contoh seperti ini, kakak udah dikenal sebagai personal branding, membuka kaos keras. Nanti orang-orang yang jual kaos keras itu akan nangkring di sana. Entah bisa kakak live, kakak lagi posting, kakak lagi di toko gitu. Mereka akan mencari material apa sih yang dibutuhkan sama customer dia gitu. Makanya tingkat lakunya itu kencang. Pembeliannya dari orang ke orang gitu, orang ke orang baru ke customer, orang ke orang baru ke customer. Begitulah dia tingkat trading ini. Gitu. Dan di Bali juga kita tuh Bali nggak memastikan, oh kode yang pernah saya buka ini loh yang bagus menurut saya, tapi nggak memastikan buat selanjutnya itu bagus lagi, nggak bisa nggak memastikan itu, karena bahan baku itu trading itu dia pada sama. Yang bedanya hanya kode dan brand aja. Kode dan brand. Kalau tingkat hoki-hokian itu berapa banyak brandnya, berapa banyak barang bagusnya itu tergantung dari hoki-hokian. Tapi yakinlah setiap barang itu 80% bisa diolah. Cuman ada beberapa yang kita harus bandingkan antara beberapa brand tadi, antara brand Jepang, Korea, dan Cina gitu. Brand Korea itu brandnya dikenal dengan originalnya, brand Korea itu dikenal dengan size dan warna, brand Jepang itu dikenal model dan fashionnya. Ini dia tentukan aja di sana. Tapi nggak bisa memastikan juga kalau brand Cina itu nggak ada brandnya, nggak bisa memastikan juga kalau brand Jepang itu nggak ada modelnya, nggak juga. Tapi dominan yang saya tahu itu dari customer yang pernah buka seperti itu yang mereka jelaskan gitu. Jadi itu tinggal pilih aja nih market kita nih kemana loh. Gitu. Bahkan sebagian usaha trading ini bukan orang yang harus memulai gitu. Jadi orang-orang yang mempunyai modal seperti ini, banyak juga investor yang masuk gitu. Jadi mereka yang mau melihat usaha ini begini-begini, oh orangnya ini bisa dipercaya loh.
Dan personal dia ini sebagai penjaga ini. Nah biasanya tuh banyak juga tuh investor yang menawarkan untuk jasa kerjasama, mungkin dengan cara pinjaman uang atau cara rute-rute yang lain gitu, memberi barang atau yang bagaimana, itu banyak cara-cara orang dalam bisnis ini. Jadi terkadang seorang pengusaha pun yang nggak bergerak di bidang ini, ada juga yang mulai usaha ini gitu. Jadi mereka tuh seperti ini, menanam saham, menjadi investor gitu. Jadi ini juga buat ibu-ibu ya yang mau usaha tambahan bisa juga. Seandainya ibu nih udah nggak kuat lagi usaha, tapi ibu ada uang nih, bisa juga memberi kepercayaan orang-orang yang bisa kita percaya untuk mengelola uang tersebut. Jadi uangnya itu muter terus. Bisa juga seperti itu. Banyak orang yang melakukan seperti itu ya. Usaha ini menurut saya itu usaha yang benar-benar itu kita bisa membentuk karakter kita gitu. Dimana kita ini itu bisa dibentuk sama usaha thrifting ini gitu. Jadi personal branding itu dikenal sebagai itu, sebagai kita individu gitu. Dan kita itu bisa menyangkal dengan usaha thrifting ini kan, yang dulunya mungkin seorang itu yang nggak aktif di bidang sosmed, nggak banyak teman. Usaha ini bisa punya teman loh. Mungkin bagi bagian orang itu udah banyak keluarga di luar sana. Seperti saya nih contohnya. Saya tuh sekarang mungkin saya tuh kalau dahulu itu pergaulan saya itu hanya di seliling kampung aja. Sementara dengan adanya saya thrifting ini, saya online menjual barang ke pelanggan saya yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Kendari, yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Timur. Nah, itu dengan begitu lamanya kita menjadi ini partner bisnis, banyak tuh yang terbentuk menjadi keluarga gitu, banyak seperti itu. Jadi kita tuh udah ada yang seperti ibu angkat, adik angkat, kakak angkat gitu, terbentuk itu. Jadi saya tuh sekarang tuh lebih merasa rileks gitu, dimana di saat saya mau kesini loh ada keluarga, di sini loh ada adik angkat, kesini loh ada ibu angkat. Itu lebih enak ya. Nilainya itu dapat di sana, dapat banget di sana gitu. Saya menambahkan itu semua. Nah, untuk abang-abang semua yang mau mulai itu bisa dengan hal-hal dasar gitu. Bisa mulai dengan satu item dulu dibuka, di minggu keduanya bisa mulai dengan 2 bal lagi, di minggu ketiga 3 bal lagi. Nanti customer yang beli itu biasanya akan lebih mengenal kita, dia akan lebih dekat sama kita. Karena pengaruhnya besar loh antara supplier dan agen itu besar, pengaruhnya besar. Sama kayak kita menjual barang kepada customer, itu pengaruhnya besar. Maka itu kalau memang kita tuh sama-sama bisa menjunjung nilai kejujuran dan komitmen itu akan terbentuk menjadi keluarga gitu. Dia akan terbentuk seperti itu. Dari jenis apapun thrifting ini itu ada ini bisa diolah gitu. Karena udah kita hitung HPP-nya itu dalam setiap item itu memang benar-benar enak ngolahnya gitu. Memang setiap item bisa dipisahkan dari barang A dan B-nya itu sudah dapat modalnya bahkan lebih gitu. Barang C-nya itu mungkin sebagian bonus gitu. Dan di Bali ini nggak ada yang buang sama sekali, barang sekali itu bisa diolah lagi dan itu bisa dibagikan buat ini naikkan traffic kita gitu. Dan memberi pertanyaan ke orang-orang itu memancing orang-orang datang ke forum kita, ke room kita gitu. Juga bagus loh buat personal brandingnya. Dan thrifting ini dikenal dengan banyak jenisnya, mulai dari pakai anak-anak, dewasa, atasan, remaja, atasan cewek, itu semua ada gitu. Di lain itu ada juga perabotan, ada cover, spray, handuk, selimut, ya mencakup semua itu tuh ada gitu, di thrifting ini. Dan di thrifting ini juga kalau kita maunya random itu mungkin dahulunya kita coba dulu pakai anak tebal atau tipis gitu. Dan anak tebal tipis itu perbandingannya selain dari berapa isinya, selain dari harganya itu ada perbandingan untuk segmen pasarnya gitu. Kalau anak tebal itu segmen pasarnya itu mungkin lari ke anak-anak yang di
cuaca yang musim dingin atau di musim panas gitu. Sementara kalau anak tipis itu lebih ke random. Jadi kalau kita banding-bandingkan untuk yang ini yang lebih umumnya itu mending ke anak tipis dulu kalau kita pemula gitu. Karena lebih tipis itu dia mencakup semua market gitu, mencakup semua ini. Dia nggak harus di musim panas, nggak harus di musim dingin, dia bisa gitu. Karena dia tuh lebih condong ke pakaian anak main-main gitu. Di isinya itu ada dress, kaos, baju anak gitu, celana anak. Sementara celana tebal itu lebih ke CN, hoodie, jogger gitu. Gitu. Makanya kalau kita banding-bandingkan, kita nggak usah jadi kalau banding-banding. Kalau kita banding-bandingkan antara item tersebut, memang dia itu untuk yang lebih umumnya mungkin karena tipis dulu gitu. Untuk masalah brand itu nggak menentukan ya, nggak menentukan suatu produk itu benar-benar bagus gitu. Nggak menentukan bahwa material itu sama seperti yang orang buka dulu, nggak memastikan seperti itu. Banyak orang yang dulu yang memang udah fanatik dengan brand tebal dan kulit tebal, mereka setelah membuka itu kok kecewa gitu. Kenapa? Karena bal itu seperti itu. Yang nggak menentukan, yang menentukan itu itemnya gitu, itemnya itu dan hoki-hokian itu. Karena ada memang artinya hoki-hokian di thrifting ini gitu. Ada di saatnya itu barang yang standar, ada saatnya barang itu banyak brand gitu, seperti itu. Di balik banyak jenisnya seperti ini tuh yang kita lihat ini kan kaos oblong cowok pendek. Dia itu ada yang warna, ada yang full hitam, ada yang ini putih. Nah market itu beda marketnya tentunya ya. Kalau yang warna hitam ini dominannya mungkin marketnya itu ke anak-anak remaja gitu yang suka pakai. Sementara kalau item warna itu lebih ke labil ya, karena semua warna itu mencakup ada semua di sana. Tapi tetap mengenai size dan brand itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu berapa banyak brandnya, berapa banyak size-nya, berapa ukuran size-nya, nggak ada yang tahu gitu. Dia tuh hanya mengetahui material aja item tersebut gitu. Nah seperti ini brand Korea loh, brand Korea ini banyak. Seperti ini salah satu Triple T, Gion segala macam itu banyak banget. Makanya kita tuh kalau kita menentukan satu brand, satu kode itu susah kita dapatnya. Barang itu silih berganti masuk. Mungkin di hari ini bos kakak yang biasa beli itu masuknya Gion, di hari berikutnya mungkin masuknya bal lain atau ban Jepang kah atau bal Cina kah, itu beda-beda. Makanya kalau kita fokus ke satu item, takutnya putaran kita sendiri yang kelambat gitu. Bukan putaran kita sendiri yang akan terabaikan. Nah gitu. Jadi jangan bingung untuk menentukan satu item itu brand yang kode bal. Semua kita tuh hanya memastikan itemnya gitu, benar-benar ke situ. Karena kalau kita menanyakan ke satu orang, menanyakan orang yang baru kita kenal, menanyakan brand dan kode itu akan memancing, mengundang orang gitu. Jadi selaku oknum itu mereka tuh kayak jelangkung tak, datang tak diundang, pulang tak diantar gitu. Jangan sampai kita yang mengundang. Kalau kita mengundang, maka mereka nggak akan mau pergi. Jadi mereka bisa membawa kita, karena kita mau mengajak mereka gitu. Itu sama. Jadi harus pintar-pintar ya kita dalam menentukan, memilih dan memilah-milah satu toko, satu brand. Kita harus banyak bertanya kepada orang-orang. Makanya kalau bisnis thrifting ini, semua orang tuh niatnya tuh bisnis itu nggak ada yang mau dalam jangka yang dekat. Orang-orang tuh kalau udah mulai bisnis itu maunya tuh jangka waktu mungkin di puluhan tahun yang akan datang. Kalau bisa tuh usaha yang memang benar-benar menghasilkan buat dia gitu. Makanya kita gimana pun kalau kita memang ini usahakan dulu kita bertemu sama orang itu, kita bisa datang ke kediaman dia untuk memastikan gitu. Itu akan lebih baik kakak, yakinlah hal itu akan lebih baik. Dengan begitu kita tidak akan ragu lagi dalam melakukan transaksi gitu, payment ke orang tersebut gitu. Karena kita udah mengenal karakternya seperti ini, orangnya jual ini. Nanti next selanjutnya kita belanja, walaupun nggak ada di gudang dia, kita bisa minta dia membantu kita mencari barangnya ke orang lain gitu. Bisa juga begitu.
Di item bahan ini dia pada beda-beda ya, mau dia kaos kerah, mau kaos oblong, itu beda-beda semua gitu, beda-beda dia. Makanya kita tuh harus fokus dulu nih, item yang mana nih yang mau kebongkar dulu gitu. Jangan berharap kita buka kaos oblong itu isinya banyak kaos kerah, jangan berharap kita buka kaos kerah itu kita oblong, nggak ada. Kalau kaos oblong, kaos kerah ya kaos kerah gitu. Buat teman-temanku semua, terima kasih buat hari ini. Mungkin sekian dari saya, dan saya ikuti review-review berikutnya. Saya Muhammad Lekat dan terima kasih.